membentuk atau eh, dan memperkuat koneksi antara sel saraf itu akan menurun, gitu, ya. Nah, selain itu ternyata pengaruh glukokortikoid ini pun juga akan mempengaruhi monoamin tadi, seperti apa? Seperti serotonin dan norepinefrin, ya, serta glutamat, ya, yang dimana mereka kan berperan ya dalam dalam transmisi sinyal antara neuron, tetapi ketika eh, terjadinya peningkatan glukokortikoid ini, dia akan semuanya akan terganggu, jadi, gitu ya, karena akibat dari em, penurunan fungsi saraf di otak tadi, gitu ya, akibat glukokortikoid ini. Nah, kemudian di sini ada CREB. Apa maksudnya CREB ini? CREB ini adalah eh, singkatan dari CAMP, Respon Elemen Binding Protein, yang dimana CREB ini itu mengatur res, eh, ekspresi gen, ya, ekspresi gen dari BDNF tadi. Nah, CREB ini yang mengatur ekspresi gen ketika dia eh, terpapar oleh glukokortikoid, dia juga akan terganggu. Sehingga mereka yang mengekspresikan ini pun juga akan merusak BDNF ini. Ya. Nah, itu penjelasan pada gambar yang A ini. Kemudian kalau pada B ini setelah di treatment, ya, ini setelah gambar yang setelah di treatment, yang dimana ketika depresi terjadi akibat tadi glukokortikoid tadi, ya. Nah, dalam pengobatannya, ya, dalam pengobatannya yang kita hambat adalah glukokortikoidnya, gitu ya, supaya tidak banyak lagi, ya, tidak banyak lagi. Ketika kita menghambat, ketika kita eh, menghambat glukokortikoid oleh obat-obat antidepresan, gitu ya. Nah, itu akan menunjukkan atau akan meningkatkan jumlah dendritik, ya, dendritik spoid. Artinya di sini menambahkan atau makin banyaknya pertumbuhan percabangan dendritik. Jadi makin banyak cabang di sini. Kenapa? Karena ya tadi BDNF-nya semakin baik, gitu ya. Semakin berfungsi dengan baik untuk pertumbuhan dendritik ini di dalam sel. Jadi pertumbuhan neuroplastisitas plastisitas ini susah banget, dan pertumbuhan sel saraf ini akan berkembang ketika glukokortikoid ini akan dihambat, gitu ya, dihambat itu. Nah, itu. Jadi kita punya ada 3 mekanisme obat, ya. Yang pertama tadi kita MAOI tadi, kita untuk meningkatkan hormon neuroepinefrin dan um, dopamin, ya. Kemudian TCA, ya, untuk uh, menghambat reuptake. Dan ini, ya, kalau misalnya pada teori um, neurotropik, kita menghambat glukokortikoidnya, gitu ya, menghambat glukokortikoidnya untuk meningkatkan fungsi dari BDNF ini, gitu ya, di neurotropik. Dan inti dari teori neurotropik ini
adalah selain menghambat glukokortikoid, kita juga kaitan dengan apa? Penurunan kadar BDNF gitu ya akibat glukokortikoid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teoritis-teoritis yang lainnya itu adalah adanya faktor-faktor dari neuroendokrin. Neuroendokrin. Nah, neuroendokrin ketika dia menurun itu disebabkan terjadinya peningkatan kadar kortisol. Ketika kadar kortisol itu meningkat, maka tidak ada tekanan dari pelepasan ACTH ini. Ya, jadi neuroendokrin itu ada peningkatan kadar kortisolnya, kemudian peningkatan kadar hormon kortikotropin sehingga akan meningkatkan apa? Mereka akan eh, mengganggu fungsi tiroid, ya, mengganggu fungsi tiroid yang dapat mengakibatkan major depressive disorder. Gitu. Ya, jadi ada teoritis tertentu di sini. Selain tadi glukokortikoid, ya, jadi kadar kortisol pun yang meningkat akan mempengaruhi fungsional dari tiroid ini. Ya, kalau misalnya fungsi tiroid itu akan terganggu, produksi-produksi hormon, terutama hormon-hormon yang berperan di otak, dia juga akan mengganggu, akan terganggu. Nah, itu teoritis-teoritis dari neuroendokrin. Nah, bicara tentang goal treatment, tentunya pada farmakoterapi depresi major ini, tentu kita harus, tujuan utamanya adalah harus menurunkan gejala depresinya. Ya, gejala depresinya, karena kalau tidak diturunkan gejala depresinya, dia akan pasien tersebut akan beralih atau selalu bahkan bertindak yang yang tidak atau yang berbahaya, tindakan yang berbahaya, ya, seperti bunuh diri tadi. Ya, jadi harus dicegah gejala depresinya tidak boleh parah, lebih parah. Kemudian kita juga bisa mencegah episode depresi lebih lanjut, gitu ya. Jadi em, bicara tentang depresi itu ada episodenya, gitu ya, ada episodenya. Ketika itu tidak dihandle, nah, akan terjadi tindakan bunuh diri tadi. Nah, pengobatannya apa? Pengobatannya sama seperti biasa, seperti yang farmakoterapi penyakit-penyakit. Semua penyakit itu pasti, saya bilang, pasti obatnya itu kalau nggak non farmakologi, farmakologi, gitu ya, non farmakologi maupun farmakologi. Makanya kalau orang-orang yang kalian pernah merasakan stres, merasakan depresi, yang saya katakan tadi, ciri-ciri pasien tadi itu benar. Jadi kalau misalnya teman kita ada yang depresi, kemudian kita sarankan kamu sholat ya. Eh, kalau teman kita itu masih dalam depresi ringan ke moderat, boleh ya, boleh kalian ajak ibadah gitu ya, boleh ajak mengingat Tuhan gitu. Tapi kalau kalau sudah masuk dalam depresi berat, ya seperti tadi, mereka nggak punya tenaga dan dia nggak punya perasaan apapun gitu. Bagaimana nih? Jadi perlu perlu orang yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu selalunya salah salah treatment ya. Jadi orang di depresi itu benar-benar orang depresi itu juga butuh waktu lama juga ya untuk menjadi depresi berat itu butuh waktu lama gitu. Jadi mulai dari dia sedih sampai ke episode paling tinggi itu pun juga butuh waktu yang lama. Tapi ya itu lagi kita harus mencegah juga, jangan semakin ini. Nah, kembali ke sini harus ada peran orang lain yang lebih kompeten gitu ya, yaitu adalah psikoterapi. Ini sangat dianjurkan. Meskipun memang pada
depresi major yang sudah episode tinggi, psikoterapi saja tidak cukup, gitu ya. Psikoterapi saja tidak cukup dia. Psiko, psikotik aja tidak cukup juga untuk memberikan obat psikotik ini untuk penenang mereka, gitu ya. Jadi perlu ada ada terapi-terapi yang lain. Nah, biasanya terapinya ini nih ada terapi tambahan selain psikoterapi, tapi juga kita sebut dengan ada terapi elektrokonvulsif. Ya. Nah, elektrokonvulsif ini nih dalam artian diberikan terapi elektron, gitu ya. Jadi eh, diberikan elektron-elektron untuk apa? Untuk menurunkan eh, hormon-hormon tadi, terutama hormon glikokortikoid tadi, ya. Jadi istilahnya kasarnya itu pasiennya itu bukan diberikan listrik ya, bukan di ini, tapi ada ada alatnya kayak berupa, kalau kalian pernah lihat itu kayak saya pernah lihat itu ada helm, seperti helm gitu ya, ditaruh di dalam di atas kepala, itu akan diberikan elektron-elektron gitu ya, ada aliran listrik-listrik yang memang sebenarnya nggak terasa gitu ya. Kalau kita ini nggak terasa, tapi nggak terasa sakit maksud saya. Tapi ada gelombang-gelombang elektron yang akan masuk gitu ya, akan mempapari otaknya mereka ya di bagian kepala. Nah, responnya cukup cepat di sini ya, 10 sampai 14 hari. Tapi memang terapi ini cukup mahal ya, terapi ini cukup mahal. Dan juga masih banyak laporan bahwa ada efek gitu ya, dia punya interaksi ya, punya efek terhadap obat-obatan ketika misalnya pasiennya masih dalam pengaruh obat gitu ya, masih dalam terapi obat, kemudian dilakukan terapi elektron konvulsif, obat yang diberikan itu tuh tidak berefek ya. Jadi memang banyak laporan. Jadi kadang kalau misalnya pasien itu diberikan efek atau terapi elektrokonvulsif ini, obat-obatan antidepresan itu di stop dulu gitu, karena memang akan mempengaruhi. Nah, kemudian bisa juga diberikan magnetik transkranial. Oh, iya salah, mohon maaf. Jadi yang saya lihat itu adalah magnetik transkranial ya, bukan ECT. Nah, ECT ini dalam keadaan pasiennya itu dalam anestesi ya, di bawah anestesi. Nah, tapi kalau yang magnetik transkranial ini dia cuma duduk, jadi pasiennya nggak rasa apa-apa gitu. Ya, tapi memang harganya jauh lebih mahal juga. Jadi dua terapi ini nih eh, mahal lah, gitu ya. Lumayan biayanya. Kemudian manfaat farmakologi tentunya adalah melakukan aktivitas fisik maupun olahraga. Ya, jadi eh, harus selain pun disuruh olahraga, itu pun harus juga didampingi. Nah, ini adalah algoritma untuk pengobatan, ya. Jadi pengobatan, tapi khususnya di sini pengobatan depresi major yang eh, apa ya, tidak tidak eh, tidak tinggi lah ya, tidak tinggi. Jadi dia tetap mayor, tapi fisiknya masih eh, bisa melakukan aktivitas lah seperti itu ya. Jadi dalam keadaan sehat lah, fisiknya tidak tidak sakit ya. Jadi masih bisa dalam keadaan sehat, jadi masih bisa dirawat jalan lah gitu ya maksudnya ya. Jadi dia memang didiagnosa depresi mayor, tapi secara fisik dia masih bisa menghandle. Nah, itu pertama pasti kita akan berikan lini pertama, yaitu adalah SSRI.
ya, SSRI. Kemudian kita ikuti perkembangannya, apakah ada respon atau tidak, ya, atau apakah ada efek samping atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau jika ada respon, apakah ada respon sebagian atau respon keseluruhan, gitu ya. Nah, ini pengobatannya pun lumayan cukup lama. Dilihat dari responnya pun kayak 3 sampai 6 bulan baru kelihatan responnya, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada respon sama sekali, ya, ataupun ada terjadi sebelum terjadinya respon itu ada efek samping, tentunya kita akan mengubah, gitu ya, akan mengubah SSRI lini pertama itu menjadi eh, ke obat-obat yang lain, ya, ke obat atau ke agen-agen alternatif yang lain seperti apa, agen-agen yang SRI yang berbeda, kemudian non SSRI maupun antidepresan yang lainnya. Kemudian dilihat lagi, ya, dilihat lagi. Nah, kalau misalnya eh, ada respon tapi hanya sebagian saja, gitu ya, ada respon tapi hanya sebagian saja, kita dapat meningkatkan dosisnya lagi, gitu ya, dosisnya lagi, kemudian kita lihat lagi, kita amati lagi. Tapi kalau misalnya sudah mencapai dosis maksimal, kita tambahkan, tapi masih responnya itu cuma sedikit saja, kita bisa menambahkan obat tambahan lain. Ya, menambahkan obat tambahan lain seperti ditambahkan obat non SSRI antidepresan, ya, atau obat atau litium atau hormon. Jadi atau terapi hormon, kita tambahkan terapi hormon, ya. Nah, itu. Atau bukan hanya ditambah dengan terapi yang lainnya, bisa juga diganti, ya, diganti dengan SSRI yang berbeda ataupun non SSRI antidepresan. Nah, kalau ada respon, ya, beneran ada respon keseluruhan, itu boleh dilanjutkan sampai 9 bulan, ya, sampai 9 bulan. Nah, jika dibutuhkan pun bisa penggunaan obat SSRI ini bisa sampai 2 tahun. Sorry, bisa sampai 3 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun untuk maintenance. Ya, jadi memang pengobatannya lama, depresi ini. Ya. Kalian bisa baca untuk algoritmanya ini, bisa lihat di Pharmacotherapy Handbook, ya. Nah, untuk obat-obatan antidepresi ini ternyata ada banyak golongan. Tadi ya, yang pertama tadi tentunya ada golongan SSRI. Nah, SSRI yaitu sebutannya adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi selektif terhadap hormon serotonin saja. Ini obat-obat SSRI ini. Nah, kemudian ada golongan yang lain yaitu adalah selektif serotonin dan non-adrenalin, ya, atau non epinefrin tadi, reuptake inhibitor, ya, SSNR. Kemudian ada TCA, ya, tricyclic antidepresan, kemudian ada tetracyclic maupun ada unicyclic antidepresan, ya. Kemudian ada juga untuk golongan serotonin reseptor modulator dan monoamin oksidase inhibitor. Nah, tapi dari beberapa kelas antidepresan yang menjadi lini pertama yaitu adalah selective serotonin reuptake inhibitor atau kita sebut dengan SSRI. Nah, mekanisme SSRI bagaimana? Dia menghambat, ya. Jadi dia akan menghambat oh, bu- dia bukan menghambat, ya, dia akan mempengaruhi dari serotonin transeptor. Ya, dia akan mempengaruhi, menginhibisi, ya, serotonin transeptor atau SERT ini. Ya, betul ya, menghambat ya. Dan obat-obatnya eh,
kita biasanya gunakan di Indonesia yaitu adalah fluoxetine. Ya, fluoxetine. Hmm. Kemudian ada obat-obat yang lain, ya paroxetin, centralin, citalopram, gitu ya, escitalopram, doxocetin. Nah, itu masuk dalam bagian SSR. Nah, tadi dia perannya akan menginhibisi yang atau mencegah masuknya kembali ya di dalam SRT ini. Nanti dia akan menghambat di mana? Dia menghambat di bagian SRT ini. Ya. SRSI, SSRI dia akan menghambat si SRT ini. Sehingga serotonin tadi yang kurang di dalam di atas di bagian celah ini itu tidak diambil kembali, dia akan masuk ke dalam possinap tadi. Nah, itu ya. Nah, selain SSRI, selain dia menghambat transporter serotonin yang ada di ujung presinap, dia juga ternyata juga bisa mempengaruhi atau bisa juga menghambat NET ini juga, ya transporter dari adrenalin ini, adrenergik ini gitu. Tapi enggak sebanyak SERT. Nah, ketika ini dihambat, tentunya tadi akan meningkatkan konsentrasi di kedua transmitter tadi di ruang sinaptik. Ya. Nah, gambar ini sebenarnya eh, kita bisa lihat juga secara keseluruhan. Ya, jadi eh, TCA pun akan menghambat dua transporter ini. Kemudian TCA juga akan menghambat terjadinya pembentukan yang tadi yang saya bilang. Dia akan meningkatkan, em, mengaktifkan sinyal ya dari apa ini namanya dari protein-protein yang tadi, protein G tadi. Kemudian ada selektif norepinefrin juga di sini. Jadi akan meningkat, akan menghambat reuptake dari NET. Kemudian juga ada MAOI ya, MAOI inhibitor ini. Nah, MAOI ini tadi kan saya jelaskan ya, karena MAOI inilah nanti yang akan enzim MAOI inilah nanti yang akan eh, mengubah serotonin maupun norepinefrin menjadi metabolit yang tidak aktif, gitu ya. Nah, jadi eh, kalau MAOI ini dihambat, serotonin maupun norepinefrin ini tidak termetabolit. Nah, ketika dia tidak termetabolit, dia akan keluar kembali, gitu ya. Dia akan keluar kembali sehingga kadar serotonin maupun non-adrenergik itu akan meningkat. Tentunya akan memperbaiki perasaan maupun mood, gitu ya. Nah, ketika diberikan SSRI, dia bukan hanya meningkatkan serotonin saja, ya, tapi dia juga akan meningkatkan kadar natrium dan kali kalium, ya, kadar natrium dan kadar kalium. Nah, jadi secara dosis terapi, uh, serotonin, apa namanya, SSRI ini dia akan 80% aktivitasnya akan terhambat. Jadi efektif gitu ya. Ketika kita memblok pintu, menutup pintu itu pasti akan efektif gitu ya. Efektif untuk orang lain tidak masuk gitu ya. Atau serotonin maupun epinefrin itu tidak masuk kembali. Nah, itu makanya kenapa SSRI ini menjadi lini pertama.
Ya, dia memblokade dua-duanya dua-dua pintu di transporter tadi. Kalau ditutup tentunya tadi penghambatan MAOI tidak bekerja karena eh, tidak ada serotonin atau maupun noradrenergic yang masuk gitu ya. Nah, tentunya itu nanti akan lebih efektif. Tapi SSRI ini memiliki efek samping. Ya, efek sampingnya apa? Ya, efek sampingnya di sini adalah banyak ya, lumayan banyak. Pasiennya kadang merasa eh, dia susah makan, susah susah eh, ada perasaan yang tidak nyaman di daerah perut, bahkan dia terjadi diare gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Akibat dari eh, pengaruh serotonin yang berkaitan dengan reseptornya gitu ya. Ketika ada pengaruh serotonin dengan berkaitan dengan reseptornya, dia akan terjadi peningkatan serotonin 3. Nah, itu dapat meningkatkan, dapat mempengaruhi sistem pencernaan, gitu ya, sistem pencernaan. Kemudian SRRI juga dapat mempengaruhi bagian otak yang lain, gitu ya, sehingga dapat meningkatkan insomnia, meningkatkan eh, rasa cemas, gitu ya, dan bahkan menurunkan libido. Itu atas pengaruh serotonin 2. Dan ada obat tertentu yaitu paroxetin, dia dapat meningkatkan berat badan. Ya, dapat meningkatkan berat badan. Jadi berat bertambah gitu ya. Nah, itu juga mesti ada ini. Nah, kemudian SSRI, kalau pasiennya diberikan SSRI, ya kita tidak boleh di obat-obat ini kan nggak boleh berhenti ya. Jadi nggak boleh, maksudnya nggak boleh berhenti ini dalam artian tidak boleh di stop mendadak, gitu ya. Tidak boleh di stop mendadak. Jadi harus bagaimana cara menghentikannya? Ya, harus diturunkan. Ya, harus diturunkan dosisnya. Jadi kalau ada efek-efek samping seperti tadi, ya itu solusinya pertama bukan di stop tapi diturunkan dosisnya. Ya, diturunkan dosisnya ketika pasiennya mengalami efek samping setelah dia minum obat SSRI tadi. Ya, itu diturunkan dosisnya. Kita lihat lagi, kita cek lagi apakah masih ada nggak efek sampingnya tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya SSRI ini di stop dadakan, pasien itu akan menyebabkan atau akan merasakan pusing, nausea, gitu ya, lelah, sakit kepala, insomnia, gelisah juga stabil, dan kadang juga mudah kaget. Tapi ini dalam kondisi yang jarang. Nah, dan tadi kan SSRI banyak obatnya ya. Nah, banyak obatnya itu ada deretan long sampai short acting. Nah, semakin kalau kalian baca dari kiri ke kanan itu dari panjang ke pendek, ya dari paroxetin ke fluoxetine. Tapi kalau dari fluoxetine ke paroxetine kita baca itu pendek ke panjang, ya pendek ke panjang. Dan kalau misalnya baru terdiagnosa depresi, biasanya pengobatan utamanya dari SSRI adalah fluoxetine, ya. Kemudian digeser ke kiri, ya ke kiri ya, ke kiri. Nah, itu tergantung mau panjang sampai panjang gimana, ya. Mau short acting kah, mau long acting. Jadi tergantung. Nah, ini untuk interaksi obatnya, ya. Interaksi obat biasanya kalau untuk paroxetin dengan fluoxetine interaksi obatnya terhadap TCA, ya. Kemudian ada fluxamin itu juga biasanya bukan biasanya ya. Jadi fluvoxamin itu berinteraksi dengan deltiazem
di enzim CYP 3A4 inhibitornya di dalam hati. Kemudian kalau misalnya eh, ada kombinasi SSRI dengan MAOI, ya ini akan terjadi interaksi berupa serotonin sindrom. Jadi kelebihan serotonin malah, ya. Jadi ada serotonin sindrom, terlalu hyper jadinya. Nah, ini juga alasan kenapa SSRI ini menjadi lini pertama dari depresi mayor. Pertama yaitu adalah dia sangat mudah digunakan, ya. Kemudian dia memiliki toleransi yang lebih baik, dia tidak menimbulkan sedasi. Jadi pasien SSRI ini dia bisa melakukan aktivitas, gitu ya, lainnya. Dia tidak mengganggu psikomotorik, dia tidak menimbulkan efek samping antikolinergik, gitu ya. Dia tidak memblok alfa adrenergi, tidak juga menghambat fungsi jantung. Nah, jadi jauh lebih 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 banyak keuntungannya dibandingkan dengan obat-obat antidepresi yang lain nih tadi yang seperti SNRI, TCA maupun MAOI. Gitu. Makanya ini kenapa SSRI ini menjadi lini pertama masih diperlukan atau di, di disarankan, ya. Nah, kemudian ada SNRI, ya, SSNRI. Nah, ini selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Jadi ini dia dua-duanya memblokade transporter. Ya. Obatnya apa? Nah, obatnya itu seperti venlafaxin, maksud saya venlafaxin, kemudian duloxetin, desvenlafaxin, iya, kemudian milnacipran. Nah, itu adalah obat-obat yang masuk dalam SNRI. Nah, SNRI akan menghambat SERT maupun NET ini, ya, yang dimana nantinya juga akan meningkatkan konsentrasi atas serotonin dan norepinefrin, itu ya. Nah, kemudian selain dia juga berpengaruh atas peningkatan eh, 5-HT dan NE, dia juga akan, atau obat SNRI ini, dia juga akan berefek pada sistem limbik, ya, sistem limbik ini. Nah, ketika sistem limbik ini berpengaruh, maka akan membantu menyeimbangkan suasana hati dan meningkatkan daya tahan terhadap stres. Ya, jadi ketika adanya stres resistensi, tentu pasien tersebut tidak mudah stres, gitu ya. Jadi terjadi peningkatan resisten terhadap stres, gitu. Nah, dan akhirnya juga mengurangi gejala depresi dan kecemasan yang lain. Nah, ini obat-obatnya tadi ya. Ada bagian bicyclic compound, ada 3 ring, ya, dia punya satu chemical yang sama, tapi dia hanya berbeda ikatan, ya, dia hanya ada berikatannya, makanya kita sebut berbeda-beda. Ah, Obat SNRI ini pun bukan hanya bisa digunakan untuk pengobatan MDD saja atau depresi mayor saja, tapi bisa digunakan untuk mengurangi gejala seperti cemas, stres,
Kemudian bahkan kalau misalnya tidak ada kemampuan untuk buang air kecil pun, gitu ya, akibat dari eh, gejala, kalau kita ingat lagi minggu lalu gejala BPH, obat ini SNRI juga bisa diberikan, ya, SNRI juga bisa diberikan untuk mengendalikan buang air kecil. Kemudian obat SNRI juga bisa diberikan pada orang yang menopause yang memiliki gejala vasomotorik, ya, itu juga bisa diberikan. Ya, ini farmakodinamiknya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada efek samping ya. Jadi efek sampingnya sebenarnya hampir sama saja dengan SSRI, ya. Ya, karena terjadinya peningkatan serotonin tadi akan menyebabkan gangguan juga pada daerah otak lain maupun juga dapat eh, apa namanya di bagian sistem pencernaan. Dan juga kalau untuk hubungannya dengan eh, kalau misalnya pasien yang diberikan obat-obatan venlafaxine, venlafaxine yang immediate release itu dapat juga menyebabkan peningkatan eh, tekanan darah diastolik, ya, peningkatan tekanan darah diastolik. Kemudian untuk obat duloxetin dia dapat dia duloxetin memiliki efek terhadap hati, ya, dia dapat menyebabkan toksisitas pada hati dan juga eh, sama seperti SSRI, dia NSRI dia tidak boleh di stop mendadak, gitu ya. Jadi diturunkan juga kalau ingin men-switch maupun menurunkan atau menyelesaikan eh, pengobatan SNRI itu diturunkan dosisnya sampai akhirnya hilang, gitu ya, sampai sampai akhirnya stop. Untuk interaksi obat, Fluoxetine dia akan menghambat CYP sehingga dia juga akan berinteraksi dengan TCA, ya. Jadi akan mempengaruhi kadar TCA. Obat, ya, obat TCA. Kemudian juga ada minasilkan, ini interaksinya terhadap ketoconazole, ya. Kemudian SNRI tidak boleh dikombinasi, ya, tidak boleh dikombinasi dengan MAOI. Ya. Kemudian ada tricyclic antidepresan. Ya, nah ini tricyclic antidepresan atau kita sebut dengan TCA tadi. Ya, ini ada obat-obatnya, ada imipramin, ada amitriptilin, ada desipramin, ada nortriptilin, doxepin, gitu ya, klonipiramid, rimipramid. Nah, itu masuk dalam TCA, masuk dalam TCA. Nah, ini untuk pengobatan TCA pun, pengobatan lainnya dia dapat menurunkan pengobatan nyeri, kemudian enuresis maupun insomnia. Kalian bisa baca lebih lanjut di uh, Pharmacotherapy Handbook, ya, bagi golongan-golongan ini. Kemudian ada golongan MOAI. Ya, ada golongan MOAI. Di golongan MOAI ini MOAI inhibitor dia akan monoamin, ya, monoaminase inhibitor. Dia akan menghambat enzim monoamin oksidase untuk memetabolisme
serotonin maupun norepinefrin, ya. Jadi tidak ada eh, metabolisme terhadap serotonin maupun norepinefrin. Nah, jadi jenis obat-obat MOI ini nih kita sebut dia ada disipramin, ada nortriptilin, ada trotetipilin, amoxapin. Nah, ini fokus terhadap norepinefrin, gitu ya. Sedangkan SART dan NLTPT itu fokus ke imipramin, obat-obat yang fokus terhadap SART maupun NET itu adalah imipramin, amitriptilin, uh, clomipramin, dan doxepin. Ya. Ini adalah efek samping, ya, hampir efek samping dari uh, ECA tadi, ya, maupun MOI tadi. Jadi efek samping dari TCA itu ada efek antikolinergik, ya, seperti bibir kering, konstipasi, kemudian susah buang air kecil, kemudian kadang tidak jelas penglihatan dan kadang bingung, gitu ya. Nah, itu efek samping dari TCA. Bahkan juga terjadi hipotensi, ya, hipotensi. Dan ketika TCA pun juga dikonsumsi terlalu lama, dia bahkan ada efek sedasinya dan dapat meningkatkan berat badan, ya, dapat berat badan. Itu efek samping dari TCA. Nah, ini efek interaksi obat, ya. Kemudian ada golongan obat lain, yaitu adalah obat eh, 5-HT reseptor modulator, tazodone namanya, dan nefazodone. Ya, nah, itu. Nah, ini struktur kimia dari trazodone. Kemudian selain dua obat ini, trazodone maupun nefazodone, ada juga obat dengan generasi yang baru, yaitu adalah vortiosetin, ya, vortiosetin. Bentar, ya.
Oke, sorry. Hmm, ya, nah ini eh, farmakodinamik dari nefazodon maupun tazodon. Dia akan menghambat transporter ya, baik serotonin maupun norepinefrin. Nah, tapi dia lebih ke reseptor 2A. Ya, dia lebih reseptor 2A untuk nefazodon. Eh, Kalau tazodon dia lebih ke prasinaptik alfa adrenergik untuk menghambatannya. Ya, jadi lebih ke SRNT-nya. Mereka juga ada tentunya ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya di sini adalah sedasi yang paling sering. Kemudian juga mengganggu gastrointestinal, ya, di pergerakan, ya, mengganggu pergerakan gastrointestinal sehingga akan mempengaruhi absorpsi. Nah, itu, absorpsi akan menjadi lambat, ya, absorpsi akan menjadi lambat. Jika juga dapat menyebabkan hipotensi. Kemudian untuk nefazodon itu dia memiliki sifat eh, toksik ya terhadap hepa, terhadap hepa. Kemudian ini interaksi obatnya ya. Jadi eh, triazolam ya. Jadi nefazodon itu akan berinteraksi dengan triazolam, kemudian juga dapat juga berinteraksi dengan simvastatin. Ya, dapat berinteraksi dengan simvastatin maupun ritonavir dan ketoconazole. Kemudian ada obat tetrasiklik maupun unisiklik dan tiga depresan. Yang kita tahu di sini obat-obatnya ada bupropion, kemudian mirtazapin, amoxapin, naproxetilin, kemudian difazodon itu masuk dalam tetrasiklik maupun unicyclic uh, antidepresan. Oke, ini farmakodinamiknya. Kalau misalnya obatnya bupropion, dia akan bisa menghambat pengambilan kembali atas neuroepinefrin maupun uh, serotonin. Kemudian dia juga akan merilis ketokolamin ya. Ketokolamin itu norepinefrin maupun dopamin. Itu untuk bupropion. Kemudian untuk obat mirtazapin ya dia ke menghambat presinaptik alfa 2 autoreseptor ya. Kemudian untuk amoxicillin maupun manfatilin itu dia fokus ke neuroepinefrin transporter saja. Kemudian untuk obat vilazodon dia menghambat di SERT-nya dan juga di serotonin satu alfa reseptor. Nah, ini efek samping dari obat-obat yang masuk dalam prisiklik, ya. Eh, Kayak amoxapin, dia akan efek sampingnya akan menimbulkan sindrom Parkinson. Kemudian kalau untuk mirtazapin, efek sedasi. Kemudian eh, matropilin, ada seizure. Kemudian dipropion, ada agitasi, ada insomnia, anoreksia. Dan untuk obat vilazodon itu akan
akan menyebabkan gangguan pada eh, saluran pencernaan ya. Nah, ini interaksi obat. Nah, interaksi obat itu ada bupropion. Dia akan berinteraksi obat dengan siklopospamid. Untuk obat-obat yang lain dengan agen yang sama atau golongan yang sama, dia em, tidak seperti bupropion ya, jadi hanya bupropion saja. Nah, ini ada golongan agen, eh, golongan obat monoamin oksidase inhibitor. Ya, dia menghambat kerja dari monoamin oksidase ya untuk mengubah metabolisme atau menghambat metabolisme eh, serotonin dan neuroepinefrin pada saat epinefrin maupun norepinefrin maupun serotonin kembali ke presinap. Golongan MAOI pun juga dibagi atas dua, bisa MAOI A dan MAOI B. Untuk obat-obatnya di sini ada 5 ya, ada 5 obat. Penel, penelzin, kemudian isokarbosasin, kemudian tranilsipromin, ada juga selegilin, kemudian mocoblemid. Nah, itu masuk dalam golongan obat monoamin oksidase inhibitor. Nah, yang masuk dalam MAOA itu ada clofexidine dan mecloblamid, kemudian MAOB ada seligilin. Kalian bisa baca mandiri di Pharmacotherapy Handbook ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk depresi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalian belajar mandiri untuk depresi ya. Oh, ini saya jelaskan hanya depresi major saja. Ya, kalau untuk penyakit yang lainnya, kalian bisa belajar sendiri, mandiri.